Box to Box Media Network. Hai, saya Andreas Bordes, dan pada podcast kali ini saya akan share something yang berbeda, format yang berbeda dari sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya saya monolog gitu ya, dan dari survei yang waktu itu sempat saya tanyakan ke pendengar podcast saya, ada salah satu masukan yang menarik untuk saya bisa juga menginterview orang-orang yang sukses untuk kita bisa belajar dari mereka. Nah, jadi beberapa waktu lalu saya sempat melakukan IG Live dengan teman saya, yaitu Richard Putra. Dan di situ kita ngobrolin tuh perjalanan Putra yang dulu merupakan seorang introvert, dia malu jualan, gagal jualan, banyak ditolak gitu ya. Sampai akhirnya sekarang dia sukses berjualan secara online dan sudah punya ratusan tim. Begitu banyak pelajaran dan inspirasi yang bisa kamu ambil dari perjalanannya dan dari cerita yang dia sampaikan di podcast ini. Selamat mendengarkan. Woi, halo bro. Ya, halo bro. Woi, mantap. Tadi sempat unable tuh tadi bro. Iya, ini kayaknya internet di sini kurang bagus nih. Padahal pakai, gue nggak boleh sebut. Gue pakai 2 wifi ya padahal. Gak boleh Iya, sebut brand ini ya. ya nggak boleh sebut. Oke. Oke, By the way bro, thank you nih udah ya, nyemetin ya waktunya untuk hadir di podcast saya nih, sama-sama bro. podcast self development yang saat ini lagi top 50 di Spotify Indonesia. Semoga Wih, tetap terus mantap. bertumbuh ya. Dan Amin, amin. pendengarnya ini kebanyakan anak muda bro. Jadi kemarin sempat dapat feedback, interview dong orang-orang yang inspiratif. Nah, salah satunya Bro Richard nih yang mau saya interview karena pas waktu di Singapura kemarin kita pas ketika ikut training dari seminar dari Gary V ya bro ya, kita ketemu Iya, ya bro. ikut Gary V, betul. Pas lagi sesinya siapa tuh ya bro, kita ngantuk terus keluar. Oh, iya, benar-benar. Yang orang dari India kan ya, Iya pembicaranya kan. orang dia kayak ngomongin saham ya kalau nggak salah ya, agak lupa Iya, sih. itu kita keluar. Ini gue ketemu Bro Andres terakhir di situ aja ya. Belum ketemu Iya lagi nih. iya belum pernah ketemu lagi, terakhir Iya, itu di situ. 2019 ya kalau nggak salah ya. Iya 2019, di situ benar-benar. Wah, 2019 mantap, mantap. Singapura. Dan di ketika lagi break itu kita cerita-cerita dan ada cerita yang inspiratif nih dari Bro Richard buat saya. Perjuangannya dulu ya dari jualan offline, Bro cerita Ya, 15 tahun ya Bro kalau nggak salah ya. iya. Jualan Jadi gue udah mulai offline. jualan online dari usia 15 tahun waktu itu. Wow, dari 15 tahun mulai Mulainya jualan. dari jualan produk MLM dulu. Oke. Jualan produk MLM dulu. Terus Iya, akhirnya kalau dari gambaran besar ceritanya habis itu online gitu ya bro ya, dan iya, baru mulai semakin breakthrough itu ketika online ya bro ya, mulai ada tim dan lain-lain setuju. tuh ketika online ya. Wih, Betul luar banget. biasa banget. Nah Jadi, mungkin oke. silakan bro, mungkin kita bisa masuk ke backstory-nya nih bro. Saya juga penasaran nih, 15 tahun waktu itu jualan apa bro, dan ceritanya gimana, dan kenapa bro udah memutuskan mulai jualan dari 15 tahun, nah itu bro. Ya, kalau ditanya kalau kenapa memutuskan untuk jualan online di usia 15 tahun, jawabannya simpel. BU, butuh uang. Oke. Iya, karena itu gue udah mikir nih. Waktu itu kan gue ceritanya baru lulus SMP. Nah, lulus SMP dan Oke. memang waktu itu kondisi ekonomi keluarga lagi kurang bagus. Ya, lagi kurang bagus. Di Mm-mm. situ gue mikir, gue sebagai anak dari 5 bersaudara, cowok semua, gue nomor Oke. 2, bro. Nomor 2 ya. Gue nomor 2. Oke. Gue bisa bayangin beban keluarga itu cukup besar. Maksudnya tiap bulan Hmm. kan mesti menafkahi 5 anak kan luar biasa ya. Wow. Oke. Apalagi di Jakarta tinggal. Ya kita tahu ya Hmm. pengeluaran di Jakarta berapa besar. Nah di situ gue Ya. mulai mikir nih, kalau gue kayak gini-gini terus, cuma bergantung sama orang tua, sampai kapan gue mandiri? Sampai kapan gue jadi Hmm. orang dewasa Hmm. gitu? Hmm. Belum nanti kalau Hmm. ke depannya nih, kita kan sebagai pria ya bro. Kita tuh Yes. kalau sebagai pria kan minimal banget kalau di Jakarta harus punya rumah. Ya, Yes. Betul. nikah, merit, punya rumah, berkeluarga, itu kan butuh biaya Hmm. semua. Ya. Nah, kalau Setuju. kita cuma segini-gini aja, ya kita nggak bakalan bisa maju gitu. Nah, di Hmm. situ Hmm. karena waktu gue nggak punya modal, ya, jadi waktu itu gue beruntungnya gue tuh dari dulu punya mindset harus mulai bisnis, ya, walaupun nggak punya Hmm. modal. Oke. Udah mindsetnya Ya, itu ya dulu ya. iya. Jadi waktu itu gue Oke. emang nggak mau kerja sama orang. Jadi gue mulai bisnis. Hmm. Oke. Nah, tapi Oke. posisinya adalah karena gue nggak punya modal, apa yang modalnya sangat terjangkau. Oke. Yang tanpa Udah perlu pasti, produk kita berarti ya. iya. Kalau kita bicara bisnis kan kita bicara
harus ada operasional, ada karyawan, terus kita Hmm. mesti stok produk. Nah, di Betul. situ gue nggak punya duit, gue nggak punya pengalaman, dan Hmm. masih bocah. Nah, bis apa yang terlintas? Ya tentu namanya bisnis MLM. Setuju ya? Iya, setuju banget tuh. Kenapa? Karena nggak perlu stok produk. Kan ibarat Iya. kalau gue ada orderan, gue tinggal kirim ke stokis, alamatnya, udah dibantu kirim. Dan Hmm. waktu itu di satu sisi, waktu itu gue belum, dulu kan lagi zaman tenarnya BBM, BlackBerry Messenger. Iya, itu Nah, 2010 ya, 2012. 2012 dulu ya. Gue waktu Oke. itu jualan 2012. 2012 itu posisi gue nggak punya HP, nggak punya BBM maksudnya, nggak punya BlackBerry. Hmm. Jadi waktu itu Oke. di situ gue masih coba jualan offline. Nah, jualan offline gimana? Pasti tawarin ke teman-teman terdekat, ya, baik Iya, dari iya. teman-teman sekolah yang nggak punya duit, ya, yang kerja main Hmm. warnet terus, yang ada gue Hmm. dikata-katain, sampai Hmm. gue tuh jualan pembalut, bro. Oh, wow. Iya, Jadi pembalut. bro pas apa tuh? SMP berarti ya? SMP kelas 3 baru lulus. SMP kelas 3 berarti bro jualan pembalut ya? Ya, itu pembalut multi level. Wah, Ya, luar biasa pembalut bro. anion tuh. Ya, Nah, itu gue jualin ke teman-teman gerejanya nyokap gue. Oke. Dan coba tebak. Ya, pas gue ingat banget tuh, gue malam-malam habis Hmm. kelar ibadah, gue Hmm. dulu pemalu banget, bro. Dulu gue pemalu, minder, Hmm. introvert. Introvert Jadi banget waktu ya. itu gue jualan gara-gara terpaksa. Hmm. Nah, di situ gue ingat banget tuh kantong plastik warna hitam, gue keluarin, terus gue pegang, Hmm. gue cuma kasih lihat doang, tanpa gue nawarin. Saking Jadi cuma malunya ngasih gitu kan. ngeliat gitu doang ya? Ngasih ngeliat, Iya, bu ini bu, gitu. C ini C iya, gitu. iya. Terus Yang baru ada, ditanya, bro. ini apa? Baru dijawab gitu. Iya, ini ada. Tapi mereka nggak nanya, mereka ketawa, bro. Oh, Mereka terus ketawa semua, terus ya ujung-ujung nggak ada yang beli. Akhirnya yang beli yang nyokap gue sendiri. Itu kasihan ya, kacau sih kalau nyokap ikut-ikut kasihan dulu. ya. Akhirnya, Iya, kasihan akhirnya bro, beli makanya dia beli. sendiri. Iya, dan di situ waktu itu gue masih untungnya kan kalau di bisnis multi level ada namanya upline ya. Ya, Nah, kayak leader ya. Nah, atasan kita dia lah tuh ya, yang leader ngebimbing kita. gue. Iya, Hmm. memotivasi, terus gue ikut pertemuan. Ya lama-lama mental terasa Hmm. dong. Mental Iya, terasa, mindset betul. terasa. Tapi di situ gue stagnan. 3 bulan gue nggak ada Hmm. penjualan. Oh, kenapa itu bro? Akhirnya, karena ini bro, nggak punya skill sama sekali. Jualan Hmm. offline-nya kayak gitu. Nggak ngerti Hmm. benefit produk, asal-asal kasih lihat produk. Benar Jadi nggak? push gitu ya, langsung nggak tahu ini jual apa, hajar aja Iya, gitu ya. iya. Modal gue tuh cuma Hmm. ngotot. Apapun yang mau Oke. gue lakuin di bisnis, apapun ya, hal apapun, gue Hmm. harus ngotot dulu. Nanti hasil belakangan. Yang Hmm. penting udah mulai dulu, Yang penting hajar gitu. aja dulu ya. Yang Iya, penting iya, hajar iya. dulu. Nah, di situ Hmm. nanti gue belajar. Nah, beruntungnya saat itu, eh, me- upline gue, ya gue sebutnya mentor lah ya, Ya. itu udah jualan online di Twitter. Penjualannya kenceng. Oke. Iya dulu Penjualannya rame tuh kenceng banget. Twitter ya. Hmm. Iya, di situ gue dibilang, Cat, mesti beli BB. Nah, Hmm. karena Hmm. waktu itu belum ada duit, ya udah gue nabung dulu. Dari uang jajan gue kumpulin, kurang lebih 3 bulan kebeli tuh Iya. BB Area CDMA. Gue ingat banget itu harganya gue beli 850.000 di TC Cempaka Hmm. Mas. Nah, Oh. dari Iya, dari iya, situ iya. bro, dari situ kan kontak dari nol dong. Kontak dari nol, gue Yes. kumpul Iya. lagi modal. Modalnya gue kumpul lagi, coba buat pet promote. Dulu pet promote Twitter murah, masih Hmm. 50.000, 100.000 rupiah. Oke. Tapi dari situ momentum terjadi. Jadi dari gue coba Hmm. jualan di BBM, pakai Hmm. pet promote di Twitter, waktu itu penjualan langsung naik. Gue kan itu 3 bulan gak ada penjualan ya. Itu Hmm. langsung di bulan ke-8-nya, itu gue capai omset per bulannya 50 juta. Wow. Jadi Ya, jadi 50 jadi juta. bro siapin BBM untuk ngumpulin list database gitu ya. Ya, Terus datengin trafficnya melalui Twitter gitu pet ya. promote. Betul, pet Pet promote di promote Twitter. Twitter. Pet promote ke Ya. siapa bro waktu itu? Masih ingat nggak bro? Kalau ditanya dulu, wah, gue agak Dulu lupa. zaman Gue Twitter. malah ingat nomor rekening ya tuh, Tigor Maurits tuh. Gue lupa nama akunnya apa. Tapi gue masih ingat nomor rekeningnya tuh. Nama rekeningnya Iya, Tigor iya, iya, iya. Maurits. Gak tahu Oke. dia siapa tuh. Iya, iya, iya. Iya, Tapi dari itu situ langsung ini ya, omsetnya berapa? 50 ya? 50 juta ya ya bro ya? 50 juta per bulan. Waktu itu gue langsung tembus. Itu kan lagi ada reward ya, dapat motor gratis. Itu syaratnya tiap bulan mesti omset 40 juta. Sama tuh dia Hmm. jalan ke Singapura, Malaysia. Nah itu pertama kalinya gue bikin Wow. paspor. Gue pertama kalinya jalan-jalan. Ya hasil dari usaha sendiri gitu. Wow. Itu usia 16 tahun. 2012 bro. Itu Kalau yang dapat 2012 ya? rewardnya 2013.
2013 ya. Wow. Itu luar biasa banget sih, Bro. Itu masih jual Iya, produk yang sama seperti sebelumnya atau jual udah produk yang macam-macam? kalau sekarang udah beda. Sekarang udah beda. Kalau sekarang kan gue supplier kan. Jadi maksudnya gue udah ada brand sendiri, gue udah siapin produk Mm-mm. sendiri, platform Oh, sendiri oke. gitu. Nah, kalau Iya, dulu iya. kan memang karena nggak ada modal sama sekali, ya gue mulai dari start dari Mm-mm. bisnis MLM. Mm-mm. Tapi Mm-mm. memang Mm-mm. pas gue mulai belajar online itu yang bener-bener omset luar biasa naik. Tapi Mm. itu mentok di tahun 2014, bro. Oke. Oh, Karena momen-momen Twitter, BBM itu udah menurun ya. BBM Orang-orang udah mulai sama Twitter berubah. Iya. Mungkin, sorry 2014 bro. tuh udah turun. Ah, Gimana? ini mungkin anak-anak milenial baru mungkin belum tahu nih BBM itu apa sih. BlackBerry Messenger. Ya, BlackBerry intinya cuma Messenger nih ya. iya, Teman-temannya intinya di mungkin. BBM itu gue suka banget fiturnya bisa broadcast chat Ya, kan. betul. Walaupun kontak cuma 2.000 kontak, bro. Kalau di BBM kan maksimal 2.000 Iya. ya. Kalau di WhatsApp Jadi kan bisa orang banyak kadang tuh. punya 5 BBM, kadang-kadang orang punya 5 BB gitu kan. Biar Iya, bisa database-nya tapi banyak. dulu gampang dapetin database, bro, di BBM. Ibaratnya dulu ya, Hmm. tahun 2012 itu kita minta bantu broadcast aja banyak yang mau bantuin kita promosiin jualan kita Hmm. walaupun orang nggak kenal gitu. Hmm. Iya, iya, bener-bener. Sering tuh dapat kayak gitu ya, bro. Iya, 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 kalau iya, bantu iya. BC ya gitu ya. Iya. Atau enggak, kalau misalnya di akhirnya, kalau BC nanti masuk surga atau apa gitu dah. Oh, enggak, Oke. bukan gue yang waktu itu. Bukan ya, Iya, bukan ya. Oke. Nah, lanjut bro. Di 2014 kan mulai turun tuh bro. Nah, itu iya. gimana bro? Mulai beradaptasi dengan perubahan itu bro? Nah, jujur waktu itu 2014 itu penghasilan gue jatuh, omset gue jatuh sampai hampir nyaris 1 juta rupiah. Wow, Nah, itu drastis gue banget udah turunnya kaget ya. tuh. Oh ya, turunnya drastis banget. Ibaratkan dulu misal per bulannya itu rata-rata kurang lebih 8 sampai 10 juta gue dapat bersih dari jualan online. Nah, Hmm. tiba-tiba turun drastis tuh ke 1 juta, kan berasa banget ya. Iya, Walaupun berasa usia banget. tentu masih sekitar 17 tahun. 17 Oke. tahun waktu itu. Nah, di Hmm. situ gue mulai lihat ternyata orang udah nggak main Twitter. Oke. Ternyata pada pindah ke Instagram. Hmm. 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 Nah, Hmm. di situ gue mulai belajar lagi, bro. Di Instagram itu Hmm. ternyata ilmunya beda lagi. Nah, di situ gue mulai Hmm. belajar namanya copywriting, terus gue Hmm. belajar namanya ada paid promote, ada endorse. Nah, itu gue belajar semuanya tuh, dari A sampai Z di Instagram. Ya. Konten dulu gue nggak bisa buat. Konten itu dulu bermodal nyomot, terus gue masukin Hmm. logo lah. Ya, ibaratnya dulu sama sekali nggak Hmm. bisa desain, jadi benar-benar Hmm. mulai Hmm. dari nol. Tapi itu momentum terjadi, waktu itu kan gue mulai belajar Instagram Februari 2014. Hmm. Bro belajar Februari otodidak 2015. di YouTube, di Google, atau belajar dari siapa mungkin bro? Gue pertama udah mulai sadar nih, bro. Maksudnya kalau kita belajar ilmu gratisan di YouTube, ya ilmunya itu doang. Yes. Gue mulai belajar lah akhirnya dari buku, dari seminar, Hmm. dari workshop gue ikutin, Oke. bro. Yang katanya Ya, masta-masta ya, ya. jualan gue ikutin semua. Nah, Hmm. dari situ mulai gue udah kebentuk namanya skill. Jadi gue udah bisa mulai Hmm. bikin copywriting yang bagus. Gue udah Hmm. ngerti cara teknik-teknik jualan. Terus Hmm. gue Hmm. pelan-pelan kalau bicara paid promote endorse, nah itu baru mulai sendiri. Karena dulu nggak ada public figure, toko bisnis yang ngajarin tentang endorse paid promote yang efektif gitu. Hmm. Oke. Nah, jadi waktu itu dari keisengan sih. Waktu itu dari keisengan Hmm. di mana waktu itu gue mulai pelan-pelan coba endorse. Oke. Endorse waktu itu untung masih murah, bro. Dulu zaman 2014 tuh masih murah banget. Wah, Ibaratnya, iya. Iya, iya, iya. dan eh ngasilin chat tuh banyak banget. Traffic tuh banyak banget. Ibaratnya nih lu ngendorse 1 juta nih. Yang Hmm. masuk chat ke lu tuh bisa 1.000 database-nya. Wow. Itu di Instagram, bro, 2014 ya. Di Instagram. Di Instagram Wah, 2015. Itu berarti gue ingat dulu banget Desember. zaman-zamannya masih feed only ya dulu ya. Cuma Iya, bisa masih post feed on only. feed kan, belum ada apa-apa ya dulu 2014. Ya, Tapi dan itu cuma udah post cukup foto rame ya. doang. Hmm. Rame Hmm. banget. Rame banget. Itu gue baru Oke. ngerti, oh ternyata enak ya jualan di Instagram ya. Hmm. 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 Nah, Hmm. itu gue mulai momentum terjadi itu kurang lebih gue belajar Instagram kurang lebih 11 bulan. Wah, hampir setahun ya, bro. Cukup lama Dari juga tuh ya. Februari ke Desember. Nah, Desember itu baru Hmm. momentumnya terjadi. Itu gue Hmm. endorse, gue ingat banget tuh sekitar mendekati Natal, itu tanggal 22 Desember seingat gue. Hmm. Itu gue mulai endorse. Malam-malamnya tuh 1.000 chat masuk, bro. Dan Oh, man. lu bayangin gue balas chat berhari-hari. Nggak tidur, Iya, ibaratnya. iya. Tidur pun Orderan ada nih lah, datang pas ya. paling berapa jam doang. Iya.
subuh-subuh chat masuk tetap banyak gitu. Wah, Happy-nya luar biasa. iya, 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 iya. Ya, seller gimana nggak happy ya dapat orderan sebanyak gitu, itu berarti bro ngalamin yang handphonenya banyak banget notif ya, ting 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 ting. Ya, dulu Dan tuh itu gue bro masih udah belum ada ada admin 4 ya. HP bro. Heeh. Itu gue masih ngurus sendiri. Itu 4 HP gue ngurus bro. 4 HP BBM, Wow, 4 HP BB. wow. Mm, 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 Iya, mm, mm. Waktu habis buat balesin ya waktu itu ya bro ya. iya. Karena kan BBM gini bro, BBM itu maksimal 2.000 kontak. Nah, makanya kenapa gue Iya. mesti beli HP cukup banyak. Dengan 4 Mm, BB gue mm, bisa punya mm. kontak 8.000 berarti kan ya. Di BBM Iya, aja, belum iya. di WhatsApp. Oke. Jadi di Nah, tahun ini, tahun tersebut itu sumber trafficnya berubah ya, adaptasi ya dari Twitter ke Instagram, tapi polanya tetap sama, masuk ke BBM ya, ke BB iya ya, masuk sorry. ke BBM sama ke WhatsApp. Oh, WhatsApp. Sekarang udah Dulu mulai BBM mulai masih zaman kepake, WhatsApp masih ya. kepake Masih kepake ya. 2014. Iya. Iya, 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 iya. Oke, oke. Nah, dari Dari situ situ, penjualan mm-mm, itu ya. tinggi banget. Itu gue bisa bilang, ibaratnya kan gue sempat waktu itu udah 50 juta per bulan. Itu omsetnya naik Yes. 10 sampai 20 kali lipat. Wow, gila sih bro itu. Tapi itu karena gue sama bentuk tim reseller bro. Kalau di multi level kan ada kita Hmm, ngebentuk ya di bawah ya. apa rekrut member ya. Nah tapi Ya. gue ibaratnya tuh lebih ngajarin jualan. Jadi gue emang dari basic dari awal tuh ngajarin selling, bukan ngajarin cara rekrut member gitu. Hmm, 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 Heeh. hmm, hmm. Jadi gue bukan tipe orang yang kalau kalau di multi level kan terkenalnya cari-cari orang buat rekrut kan. Kalau gue nggak, gue Ya. dicari gitu. Karena gue ngajarin mereka cara Hmm, jualan. hmm. Beda ya. Ini ini Gitu. ini ini, ini Beda. value-nya ya. Ngajarin orang Iya. cara jualan gitu ya. Nah, Mm-mm. ketika bro ngajarin orang cara jualan itu ada terpikir nggak bro kalau misalnya, waduh, nanti kalau saya ajarin nih skillnya, terus cara gua ditiru, gimana nih? Nah, itu gimana bro? Iya. Awalnya iya bro. Dulu tuh gara-gara jujur aja kalau di multi level kan kita mesti ngebentuk jaringan ya, ngebangun tim. Iya. Nah dulu tuh gue masih Hmm, main individu. Gue tuh nggak ada ngebentuk tim sama sekali. Ternyata gue jadi gampang ini bro, gampang patah semangat. Gampang patah semangat, oke. gak ada motivasi. Nah ternyata Hmm, dengan kita ngebantu orang itu kita ngerasa lebih diberkati loh. Dan entah gimana berkat datang hmm, terus. Dan di posisi hmm, satu lagi, gue nggak pas gue udah mulai ngebangun tim, gue nggak kepikiran, wah ntar oh, mereka bisa lebih jago jualan dari kita. Ya bagus dong, hmm, kan artinya kita hmm, guru hmm. yang baik. Murid kita Iya bisa lebih benar, hebat daripada guru. Dan benar, kedua, benar. ini banyak banget nih bro, yang orang itu mindsetnya sampai sekarang masih salah. Mindsetnya itu masih Hmm, stagnan gimana bro? gitu. Ibaratnya mikir, kalau gue ngajarin orang, ntar ilmu gue dicuri gimana? Ntar ilmu gue disebar gimana gitu. Atau nggak ntar dia Hmm, ngelaku, gue nggak laku. Ya, hmm, ingat kita hidup cuma satu kali. Ya, hmm, berkat itu nggak bakal kemana. Dengan kita ngebantu iya, lebih banyak orang, ya entah gimana deh. Ya, entah gimana. Gue percaya banget namanya law of attraction. Dengan kita bantu lebih banyak iya, orang, iya. maka ntar kita True, juga true. dibantu. Sedangkan kebanyakan orang pelit ilmu, pelit Hmm, hmm. bagi ilmu dan segala macam, ya ujung-ujungnya stuck sendiri dan nggak Iya, termotivasi. benar, benar, benar. Yes, Itu yes. sih yang gue Kayak rasain. ada invisible hands ya bro ya, yang kita ketika Ya, kita bantu orang, kita juga ikut dibantu gitu ya. karena menurut gue ya bro, di balik kita berpikir tentang diri sendiri, kalau kita lebih banyak Hmm, ngebantu orang, entah gimana deh, ya berkahnya datang sendiri bro. Itu menurut gue hmm, itu benar-benar yes, terjadi gitu law of attraction. Jadi iya, iya, iya. saran gue buat teman-teman kalau lagi stagnan segala macam, coba deh lebih banyak sharing ke teman-teman komunitasnya kalian sendiri. Misalkan bentuk komunitas Hmm, bisnis hmm, online gitu. Coba hmm, sharing-sharing, hmm, sharing-sharing ide, hmm. sharing-sharing ilmu. Entah gimana deh. Entar kita jadi belajar sendiri, bro. Kayak gue nih, Ini gue suka yes, sharingin orang. Sebenarnya tuh gue lagi ngingetin diri sendiri juga. Lagi iya, belajar iya, juga. yes, betul, betul. Semakin semakin dalam gitu ya pembelajarannya, dan semakin nangkep ya gitu. Dan Iya, dan ketika kita sharing kayak gitu, dan ada kalanya setelahnya bro, kalau berdasarkan pengalaman pengalaman gue nih, gue kan juga sharing di podcast segala macam. Semakin gue sharing iya, bro, beberapa waktu kemudian, entah berapa bulan kemudian, gue dapat ilmu-ilmu yang selama ini belum pernah gue dapat gitu. iya. Bener nggak bro? Benar banget. Ini bro. Nah, jadi semakin banyak memberi, semakin banyak menerima. Sip, setuju banget Malah nih bro makin sama semangat ya, bro. sama Makin positif ya kita prinsipnya. ya. Iya, makin positif nih, makin dahsyat nih. Siap, siap, siap. Amin, amin. Oke. Nah, sebelum nanti kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, nah ini ada satu teman kita, @Lodi Dinova bertanya, emang dulu jual Mm-mm. apa bang? Nah, jadi mungkin boleh di-sharing kan ketika di Dulu, Instagram oke. itu jualannya apa aja? Silakan bro. Dulu kalau di multi level kan terkenal jualan suplemen kesehatan. Kayak pelangsing Mm-mm. badan, pengemuk Yes. pengemuk badan gitu.
Nah, itu yang kita jual. Jadi lebih ke produk Hmm. penampilan. Nah, Hmm. itu yang kita jual. Oke, oke. Sama Nah, skincare. Skincare. hmm. Nah, nah, saya jadi teringat nih tagline-nya Bro nih. Kalau misalnya di di Instagram ataupun ketika dapat iklan Bro, yaitu jualan tanpa perang harga. Yes Bro, betul ya Bro ya. Nah, kalau Ya, ini mungkin betul. mungkin jadi buat teman-teman ini juga nih penasaran nih. Gimana sih menjual produk yang sama tanpa perang harga padahal produknya sama nih, misalnya nih suplemen tadi. Nah, mungkin ada Ya. ini nggak strategi atau tips untuk Nah, teman-teman pendengar? ci- nah ini gue kenapa suka ngomong perang harga? Karena dulu gue kena perang harga, bro. Oh, oke. Jadi itu Gimana tuh tuh Bro ceritanya Bro? ceritanya di tahun 2015, kan ibarat penjualan Mm-mm. kan kenceng kan. Penjualan gue Mm-mm. tinggi, prestasi kan jadi semakin tinggi. Nah, Yes, ibaratnya dulu betul. tuh di kalangan multilevel gue terkenal termuda lah sama adik gue. Kan gue jalanin MLM Hmm, sama adik gue. iya iya. Itu penjualan Betul kencang betul. banget, tentu banyak yang pasti cari-cari tahu gitu kan ya. Dan Kepo. ujung-ujungnya produk yang kita paling laris jual, udah pasti mereka jual juga. Nah, habis Yes. itu kita kena banding harga di marketplace. Hmm, Nah, dulu kan baru muncul tuh namanya Tokopedia kan. Wah, itu tiba-tiba ya, ada ya, aja ya. yang ngejual di bawah harga. Karena apa? Ya Hmm, karena mereka ngejar poin kan kalau di multi level. mm, 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 Ngejar poin, ngejar target, ke luar negeri, mm, mm, dapat cash reward mm, gitulah ibaratnya. mm, Nah, mm, di situ gue mulai cari-cari cara nih. Gue kalau kayak gini-gini terus mateng ya. Ibaratnya gue bakal mm, stagnan. Kenapa? Karena jujur mm, aja, produknya sama, ya pembeli cari yang termurah dong. yes. Nah, disitulah gue mulai tingkatin. Nah, apa yang gue bisa tingkatin? Gue bisa tingkatin dari gue kasih namanya jasa. Jasa. Jadi Oke. contoh nih bro, Gimana tuh Bro maksudnya? Hmm. menurut bro sendiri, kenapa skincare di klinik sama skincare di online bisa lebih mahal skincare di klinik? Karena ada authority di sana. Orang di klinik Ada itu yang, authority. iya, ada authority, ada trust di sana lebih tinggi, Ya, sampai akhirnya jauh lebih mahal. Gitu ya Bro? ya. Dan yang ketiga, mereka juga ada terima jasa konsultasi buat lebih dipercaya. Oh, oke. Jadi as a consultant ya di situ ya. Ya. Nah, disitulah gue kasih benefit di mana mereka-mereka yang order produk gue itu juga dibimbing. Itu pun gue Oke. siapin e-booknya, gue siapin video tutorialnya. Misal kalau kita bicara Mm-mm. jualan suplemen diet ya. Nah ini buat teman-teman juga boleh Mm-mm. nih dipakai nih tipsnya. Mm-mm. Teman-teman Mm-mm. mungkin bisa kasih bonus e-book, bisa kasih bonus program diet, baik berupa video dan segala Oh, macam, yang oke. memang buatan teman-teman sendiri. Itu dulu gue rekrut personal trainer, Mm-mm. terus gue ada presenter yang gue ajak juga karena dia olahragawan, sampai dia Oke. ngebentukin buat video tutorial. Jadi gue bayar dia Oke. cuma buat video tutorial buat dibagi sebagai Hmm. bonus secara gratis ke customer. Tapi di situ Oke. gue bisa ningkatin harga produk gue. Karena mereka beli Hmm. bukan hanya berdasarkan produk aja bro. Kayak ini kita jual produk solusi. Ini kan kalau bicara produk Yes. penurun berat badan kan produk solusi ya. Ya. Nah kalau mereka cuma beli produknya aja, tapi kurang dibimbing, ya kurang maksimal Hmm. hasilnya. Hmm. Sama kayak Hmm. kita lagi langganan fitness. Ya, Hmm. langganan fitness Hmm. gak punya Hmm. personal trainer. Nggak beli Coba-coba suplemen sendiri. protein ya, segala macam coba-coba sendiri. Ya Iya. ujung-ujungnya ya Yes. nanti ya anggot-anggotan gitu kan ya. Betul, 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 betul. Nah, disitulah gue Jadi ningkatin value kurang. dari situ. Oke, oke. Jadi misalnya contoh kalau misalnya jual suplemen diet misalnya gitu ya. Misalnya bisa beberapa orang tuh ini bro, dia praktekin nge-gym, perubahan berat badan, ada story-nya gitu ya bro ya. Untuk akhirnya dia Ya, jual misalnya free, misalnya bimbingan 7 hari mungkin membentuk badan atau 30 hari, ya, plus ada yang dijual di sana juga ada produknya dijual. Seperti itu ya bro ya. Jadi ada nilai tambah juga ya, di sana dibandingkan ya, dengan yang betul. lain gitu ya. Betul. Jadi ibarat yang lain jual banding-bandingkan harga, gue malah naikin harga, bro. Gue itu naikin harga itu Wow. 200.000 lebih mahal lah rata-rata. Jadi misalnya mereka Wow. jual banding harga 400.000, ya gue jual 700.000 gitu ibaratnya. Dan gue nggak peduli Luar mau ada biasa. yang banding-banding dan segala macam. Karena Nah, tapi ada nilai tambah yang nggak bisa ditiru tadi tuh ya bro ya. ya, Iya, iya, iya. betul banget. Ya, Jadi gimana bro? buat Tadi bro. teman-teman, ya, jadi paling buat teman-teman saran gua kalau terjebak di perang harga, cari solusi. Nah, solusi apa? Mungkin bisa tambahkan bonus, ya, mungkin bisa tambahkan bimbingan. Kalau teman-teman jualan produk yang produk solusi gitu kan. Ya ibaratnya apa yang kita bisa berikan kepada customer secara gratis, tambahkan. Dari situ nanti kita bisa naikin value produk kita. Mungkin bisa tambahkan bonus juga bisa. Misal program turun berat badan.
Ya ini bonus yang nggak gua saranin sih sebenarnya. Kasih hadiah timbangan gitu kan. Hmm, hmm, hmm. Kasih hadiah timbangan Iya, lah, kasih hadiah bisa jadi. yang berhubungan lah kurang lebih. Ya. Jadi perlu ditanyakan ya, kalau misalnya sama semua, kenapa kok orang harus beli sama kita? Mungkin itu ya bro pertanyaannya ya. Iya, Nilai tambah apa setuju. yang bisa kita kita berikan gitu ya bro ya. Oke. Betul, Nah, betul banget. sebelum kita lanjut lagi nih ada satu pertanyaan nih dari siapa tadi tuh yang bertanya. Bro Richard dulu sempat kuliah atau enggak sih? Nah, itu pertanyaannya bro. Nggak kuliah, nggak kuliah gue. Berarti nggak perlu ya bro ya? Maksudnya SM, untuk bisa eh, apa menjadi seperti bro. Semuanya bisa SMA, sebenarnya. Modalnya apa iya. utamanya bro? Jadi gini, jadi gue tuh jadi cerita kan SMA kan ya, gue bener-bener udah Hmm, maksimal kan, mulai bisnis. Nah di situ gue ya. ngerasa maksudnya bicara sisi penghasilan segala macam ya jujur mungkin gue di atas teman-teman gue semua gitu. Di usia teman-teman gue lah ibaratnya yang ibarat mereka lagi main warnet ya, lagi asik ngegame, lagi asik jadi Iya. bucin gitu kan ya. Nah, gue nyari duit gitu. Jadi jujur Iya, aja waktu iya, itu iya. emang nggak kepikiran di situ karena emang gue dari awal udah fokus ngebangun bisnis dan puji Tuhan Hmm, bersyukur saat ini gue handle 2 company ya dan oke. total karyawan sekarang 100 Wow. dan 100 itu ya bro. ya karyawannya rata-rata ya kuliah SMA kuliah juga gitu. Wow, memberdayakan makin banyak orang dan ini juga 100 itu remote bro. Maksudnya di berbagai kota atau di Jakarta Enggak, semua bro? di Jakarta, di Jakarta Di semua, Jakarta ya? di Oh, Jakarta oke. semua, yang WFH pun kita di Jakarta. Jadi memang carinya yang di Jakarta gitu ya. Untuk timnya ada Iya, 100. Wow, luar ya itu biasa ada sih. tipsnya juga lah. Kenapa gue Iya, milih yang iya, di iya. Jakarta gitu. Karena emang ada Iya. pengalaman juga rekrut tim di luar kota. Oke, oke. Nah, dari tadi apa namanya pengalaman di 2015 akhirnya tadi mulai pakai Instagram ya, Bro ya. Pakai Ya, Instagram. Nah, eh, saat itu Bro fokus pada satu produk atau beberapa produk. Nah, kalau misalnya beberapa produk, apakah Bro berarti handle beberapa akun Instagram untuk jualan atau gimana? nah ini tipsnya buat teman-teman, apalagi yang baru-baru mulai jualan online pertama kali, fokus dulu di satu produk. Nah, Fokus fokus satu dulu di produk, satu oke. produk. Kenapa? Karena produk yang lain udah pasti strategi beda lagi. Jadi kita nggak bisa bilang Hmm, nih, gue nguasain produk ini, ntar tiba-tiba gue pindah produk, ntar hasilnya bakal sama. Jawabannya bakal beda. Karena kita punya target hmm, market sendiri di setiap produk. iya, Kan setiap produk iya, itu pasti iya. punya niche market yang berbeda-beda. Nah, nanti di situ Yes, kita mesti betul. belajar ulang. Jadi saran Hmm, gue buat teman-teman yang saat ini baru mulai bisnis, ya, lagi nyari produk, fokus dulu satu produk. mm, Sampai mm, ngasilin. Minimal teman-teman udah bisa ngerekut admin buat ngurusin penjualan. mm, mm, mm. Minimal teman-teman ya saran gue udah bisa ngasilin omset ya minimal ratusan juta gitu. Kalau udah bisa Hmm, di situ, baru pelan-pelan ganti produk yang lain. Bukan ganti ya, tambahkan lebih tepatnya. hmm. Oke. Jadi fokus dulu sampai berhasil, baru nanti pindah ke yang lain ya. Jangan Ya, karena kita bisa satu lebih belum fokus. berhasil, pindah-pindah. Iya. Dan kalau nggak Amit-amit fokus, gagal, bakal nggak produk jadi. tambahannya, iya. Amit-amit gagal, kita masih ada penghasilan di produk utama. Yang dari dulu kita udah Hmm, jual gitu, yang kita fokusin. iya, iya, iya. Benar, benar, benar. Jadi fokus pada pada satu produk ya. Nah, Ya, mungkin sebelum saya masuk ke pertanyaan selanjutnya nih. Nah, mungkin teman-teman di sini juga penasaran nih. Kalau kalau gue mau belajar dari Bro Richard nih, gue bisa belajar dari mana sih? Apakah Bro bukunya masih ada stoknya atau saat ini ada webinar ataupun program yang mungkin bisa bermanfaat nih buat pendengar podcast. kebetulan besok ada webinar. Nah, tapi Oke. besok yang sharing itu tim gua. Jadi tim gua ini anak Mm-mm. muda juga, bro. Usianya 22 tahun sekarang. Baru lulus 22 kuliah tahun, kemarin. oke. Nah, Wow, dari hasil jualan oke. online, dia kurang lebih jualan online setahun lebih. Ya, setahun lebih. Gendi namanya. Itu dia udah bisa beli mobil, udah bisa beli motor sport. Itu hasil jualan online 1 tahunan. Wow, Nah, jadi dia luar bakal sharing biasa. besok. Jadi ntar gue juga jadi hostnya lah ibaratnya. Oke, jadi Bro pakai jadi hostnya nih, biar biar Ya, muridnya nih yang maju ya nih. iya maksudnya juga biar teman-teman juga lihat, maksudnya yang kita sharing itu benar gitu. Mm-mm. Benar-benar transparan Yes, semua, ilmunya benar-benar dibagikan. Bukan hanya bilang, iya. oh prestasi segini. Padahal ya ternyata dari orang tua gitu. Padahal enggak. Hasil semua dari kerja keras, Yes. dari hasil usaha online. Oke, jadi ada real success story-nya ya, Bro ya, di sana Ya, ya.
Nah, kalau mau daftar Setuju. itu bisa bisa gimana, Bro? Bisa masuk ke mana? Nanti eh, nanti gue selipin link kali ya, ntar gue IG story Oh, lagi. boleh, Kemarin boleh. sih udah gue up Boleh, sih. boleh. Oke, oke. Boleh, Iya, boleh. Dan mungkin betul. Bro yang lagi nanti nonton live mungkin bakal kena retargeting ya karena Iya, engage di iya. Oh iya, iya, webinar. benar-benar, benar-benar. Gue lagi iklan soalnya. Ya lagi iklan ya. Iya, iya. Setuju, Oke, setuju. oke, Bro. Oke, oke. Nah, oke. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih dari @lodidinova. Nah, ini mungkin Ya, mungkin ini challenge ya. Kalau ada case ini gimana ide Bro Richard nih? Pertanyaannya kayak gini. ya. Bang, mau nanya lagi, kalau misalkan jual pengharum ruangan. Nah, kalau Bro Richard nih strateginya gimana nih untuk pengharum ruangan? Nah, ini challenge-nya nih. Gimana, Bro? Nah, jujur aja ya, kalau kita bicara pengharum ruangan, emang gue nggak masuk kategori itu, bro. Gue itu kan Oke. ibaratnya dari dulu jualan produk solusi. Nah, produk Hmm. solusi yang anti perang harga. Jadi di mana gue Hmm. tetapin harga, baik dari harga tim gue, harga reseller, sama harga Hmm. konsumen, itu mereka harus bisa dapetin profit minimal 50.000 sampai 100.000 per produk. Oke. Kenapa? Karena dengan Hmm. punya profit produk sebesar itu, mereka bisa punya budget lebih untuk berpromosi. Karena kita bicara Hmm. iklan kan sama butuh modal, Iya, betul, betul, betul. betul ya? Mau modal serendah apapun, bicara iklan Facebook mulai dari 50.000 per hari bisa nggak? Bisa, tapi tetap mesti keluar modal. Nah, itu kan kita mesti Iya. pikirin dulu nih, profit produk kita berapa. Makanya mungkin buat teman-teman yang mungkin sering ikutin IG story gue suka sharing. Kita tuh Hmm. kalau jualan produk, apalagi diiklanin Hmm. pakai Facebook dan Instagram Ads, siapin profit Iya. produk yang lumayan. Minimal 50.000. Kenapa? Hmm. Karena dari 50.000 ini kan kita pasti tahu, dari kita ngiklan itu kita bisa dapat leads-nya berapa banyak. Database-nya berapa Hmm. banyak. Misalnya dari Oke. 50.000 itu bisa dapat 10 chat. Nah, dari 10 chat itu nggak Hmm. mungkin semua bakal beli. Dari 10 Hmm. chat, ibaratnya cuma 3 orang yang beli. Nah, itu kita mesti hitung lagi. Berarti closing rate-nya 30%. Nah, Hmm. dengan kita Iya. punya profit produk 50.000 per produk yang beli 3 orang, ya kita iklan 50.000, udah pasti profit 100.000. Setuju ya, bro? Betul, betul, betul. Ya, jadi 3 orang yang beli 150.000 dikurang 50.000, Iya, 100.000 dikurang rupiah gitu. 50.000. Jadi saran gue nggak bisa kasih saran gimana-gimana, karena gue jujur, gue selalu patokan di harga. Hmm. Hmm. Gue Hmm. selalu patokan di harga. Jadi kalau misalnya jual pengharum ruangan, ya mungkin bisa coba maksimalin di marketplace. Karena di marketplace ya banyak yang jualan pengharum ruangan juga gitu. Hmm. Oke, oke. Nah, kalau tadi Bro sering sebut produk solusi ya, Bro ya. Nah, Ya, definisi produk solusi itu yang seperti apa menurut Bro? gini. Ya, jadi kalau kita baca data, bro, dari data Global Wellness ya, itu dia Hmm. ngeriset market di dunia itu yang paling besar apa? Industri apa yang Iya. paling terbesar di dunia? Nah, Hmm. ternyata industri terbesar di dunia nomor satu yang bisa dibilang pas pandemi, pas mungkin lagi kita kena PPKM, itu nggak bakal mati kan, yaitu industri kesehatan sama kecantikan. Hmm. Kenapa? Oke, Apalagi nih, oke. sekarang orang di rumah, mereka kan tetap main IG, bro. Tetap IG story dan segala Betul. macam. Apalagi wanita. Wanita tuh selalu pengen terlihat cantik. Ya. Atau enggak nih, kita yang di rumah aja, pasti minimal kita cari, atau enggak kita punya produk untuk memperbaiki penampilan kita jauh lebih baik. Yes. Ya, betul, betul. Ya. Ya. Nah, bisa lebih langsing, bisa lebih gemuk. Nah, jadi gue lebih main ke kategori produk itu. Nah, kenapa namanya produk solusi? Ya, solusi. Solusi untuk menjawab kebutuhan emosional mereka. Ingin terlihat lebih Menjawab, cantik, ingin terlihat lebih kebutuhan. glowing, ingin terlihat lebih Ya. gemuk gitu, lebih berisi. Nah, itu Ya. produk solusi. Oke, 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 oke. Jadi memang dari riset itu ya Bro ya, kesehatan dan kecantikan ya, yang ibaratnya gede banget nih ya, gede banget nih Ya, marketnya sekarang besar dan banget. apalagi di masa pandemi ini lebih naik nih dong Bro nih Bro omset Bro. Amin, Malah amin. pandemi malah Iya, jadi jadi malah jadi. iya, jadi bersyukur sih. Gue kebetulan terjun di industri yang memang sampai sekarang pun sangat-sangat diminati. Walaupun orang lagi di rumah, ya mereka tetap beli gitu. Jadi jujur aja sih, semua Hmm, laris gitu, puji Tuhan. iya, puji Tuhan ya Bro ya. Oke. Mm-mm. Dan yang luar biasa itu juga apa namanya, Bro jadi berkat buat banyak orang kalau teman-teman lihat di profile di Instagramnya Bro Richard di bawah-bawah saya juga sempat scroll itu ada apa namanya muridnya yang akhirnya bisa berhasil beli mobil, berhasil beli motor, ada yang rumah juga ya, Bro ya. Saya Iya, lihat dan sangat inspiratif.
Inspiratif Dan sekali ya. ini kan gue juga jualan buku ya bro. Jadi kan sejak pas Gary Hmm. Vee itu yang kita ketemu, itu kan gue baru Ah, launching buku. Yang pertama tuh, iya. Master Secret Instagram. Yang Yang si foto Gary Vee fotoin pakai bro. Gary Vee. Yes, Iya, bro. dia humble banget sih. Gue, aduh, inspirator Luar banget biasa lah. ya. Iya. Iya, Bro, sekarang itu nulis buku apa aja sih, bro? gue buku Master Secret Instagram, itu saat ini udah kejual 14.000 piece. Terus Wow. kedua, buku Master Secret Facebook dan Instagram Ads, itu kemarin baru produksi terakhir lagi, berarti udah kejual sekitar 13.000 piece. Terakhir, Master Secret Hypnowriting plus Teknik Closing. Nah, tapi di Hmm. situ 100% profit kita donasiin. Jadi kalau teman-teman Wow. mungkin cek aja di IG gue, itu udah gue share tuh. Kalau kita donasi, itu kurang lebih udah donasi sekitar 300 juta Iya. rupiah. Ke panti asuhan Yes. yatim piatu terutama. Waktu itu juga sempat di ini, bro ya. Kaki palsu ya, bro ya. Seingat Iya, saya terakhir dulu donasi kaki sempat di palsu. donasi kaki palsu itu inspiratif Iya, banget. 3 kaki Nah, palsu. mungkin Ini, mungkin ini nih. Ya, ini gue dikasih, wow, ya ini donasi, kemarin pas yes. donasi ya. Wow, luar biasa. Kayak piagam gitu kali ya. Semakin banyak memberi, semakin banyak menerima. Nah, mungkin Amin, amin. teman-teman juga penasaran nih, bro. Nah, tadi kan diiklankan tapi harus profit. Nah, sedangkan bro ternyata ngiklankan terus justru didonasikan 100%. Nah, Ya, gimana tuh, bro? Berarti konsep bisnisnya mungkin ada beberapa yang wah nggak jadi masuk gini, di akal nih. ini kalau teman-teman belajar sales funnel, kan kita belajar ada Ya, namanya lead magnet, ya. yes. Ada, pertama kan lead magnet dulu nih bro. Lead magnet Ya, kan biasa betul. sesuatu yang gratis. Nah, baru Yes. kedua itu ada tripwire, terus ketiga itu core offer. Nah, Ya. bicara buku, menurut gue buku itu lead magnet gue, yang gue bagian secara gratis. Ibaratnya, profit penjualan, biaya iklan kan nanti semua tertutupin dari situ. Nah, benefit Yes. lebihnya adalah gue dapetin namanya database. Nah, jadi yang paling penting kalau kita bicara bisnis online, teman-teman, aset terbesar di bisnis online, itu semua database. Nah, jadi kenapa gue mungkin bagi-bagi buku gratis segala macam, ya, gue juga dapat benefit. Benefit lebihnya adalah gue bisa dapat lebih banyak followers, lebih banyak database dari apa yang gue iklanin gitu. Ya. Tanpa list Dan dari situ, sulit ya, bro ya. Harus ada betul. list ya. Dan dari situ pasti teman-teman lebih kenal gue dong. Pasti lebih Iya. kepoin gue, siapa sih si Richard ini? Dan teman-teman pasti bakal cari tahu dan segala macam. Yes. Nah, disitulah gue mulai ngebuka, kan gue ada platform bisnis online anti perang harga yang namanya Masteron Community. Itu pun sekaligus komunitas ya. Jadi teman-teman yang mungkin saat ini kendalanya nggak punya produk buat dijual, apalagi yang udah kena perang harga, terus nggak punya strategi jualan yang tepat, bahkan konten promosi kita siapin bro. Jadi gue udah ada tim konten, tim desain yang memang setiap hari itu upload di Telegram group. Sama kita ada aplikasi sekarang ya, ada aplikasi sama website. Jadi buat teman-teman yang saat ini mau jualan online tapi kendala nggak bisa bikin konten, ya capek ngedesain segala macam. Bahkan gue siapin konten endorsan. Jadi kita tentu endorsin produk kita ke dokter, influencer, artis-artis Indonesia. Teman-teman tinggal upload aja. Landing page-nya pun kita siapin gitu kan ibaratnya. Waduh, karena gue tahu itu kendala ya, newbie bro. Itu kendala newbie bro. Yeah. Gue dulu juga kayak gitu. Mesti belajar dari A sampai Z. Dan dari situ gue mikir-mikir, kita tuh kalau bicara bisnis online, kalau kita terlalu banyak mikirin teknis, yang dalam arti, menurut gue ya, terlalu ngehabisin waktu, kenapa kita nggak fokus jualan aja? Jadi tim-tim yang gabung di Masteron Community, ya semuanya udah disiapin, tinggal jualan aja gitu. Tinggal belajar strateginya, tapi nggak perlu ribet, bikin desain dan segala macam. Selanjutnya tinggal ditambah kreativitasnya ya, apa yang membedakan dia sama yang lain ya. Itu juga penting. Jadi bukan berarti udah disediakan sudah pasti juga. Belum tentu ya. Kalau misalnya dia sendiri nggak mau usaha kreatif ya agak sulit juga seperti itu ya. Iya, ini kita bicara lagi kan banyak teman-teman yang saat ini pengen jualan online, udah disiapin semua nih, udah dimanjain ibaratnya. Tapi diri sendiri masih terjebak di zona nyaman, zona kebucinan, ya ujung-ujung nggak bakal jalan gitu. Ya mau disiapin semua itu kita nggak action ya ujung-ujungnya ya nggak bakal sukses gitu kalau orang bilang. Iya. Jadi harus move up ya. Yang pasti harus move dari zona kebucinan itu ya bro ya. Waduh. Iya. Karena anak muda tantangannya seperti itu bro. Kepo ya. Harus pakai untuk produktif ya. Oke. Setuju. Bukan buat kepoin mantan ya. Waduh. Ini kayaknya pengalaman bro. Waduh. Bahaya ini. Nah, dia ada pertanyaan lagi nih dari @krisna@dwip. Ini teman-teman kalau ada pertanyaan juga boleh tulis di kolom komen ya. Bagi tips agar brand kita banyak dikenal orang. Nah, jadi menurut Bro Richard, apakah kita perlu nih
building brand dulu, building authority dulu, kayak bagi-bagi konten value dulu baru jualan, atau nggak masalah sebenarnya kita langsung selling something, langsung ngasih funnel tadi. Kalau dari Ya. Bro Richard gimana menurut Bro? Jadi gini, balik lagi ya teman-teman ya, bedakan akun personal branding dengan akun online shop. Kalau akun personal branding, udah pasti kita dituntut untuk sharing-sharing dulu, baru jualan. Itu kalau akun personal branding. Karena kan kita orang kan pasti kenal kita dong. Siapa sih lu, segala macam. Authority kan ntar dicari tahu dulu nih. Nah kan kita mesti ngebangun authority kita dulu nih. Kita kasih sharing-sharing konten yang menginspirasi, yang mengedukasi mereka semua. Dan mereka merasa bermanfaat. Nah tapi kalau kita bicara jualan dengan akun online shop, menurut gue ya bro, dari pengalaman sekitar berapa tahun ya? Gue dari 2012, ini udah 2021. 9 tahun jualan. Jualan aja langsung. Karena kenapa? Mereka itu pingin kenal produk kita. Iya, konten-konten yang maksudnya boleh lah upload konten edukasi. Tapi kan ujung-ujungnya customer secara langsung ngelihat produk kita, apa yang kita tawarkan, apa yang kita jual, dan apa sih benefitnya untuk mereka. Big why-nya apa? Kenapa mereka harus beli produk kita? Kan kita masih kenalin, bukan dengan kita edukasi. Misal kita edukasi tips menghasilkan badan. Nah, kalau mereka cuma baca tips-tips itu semua banyak tuh di Google, di YouTube juga banyak. Nah, kalau kita bicara online shop, kita tuh harus memperkenalkan apa sih itu produk kita, keunggulannya apa, big why-nya kenapa mereka harus beli produk kita, kenapa nggak beli produk orang lain gitu, kenapa harus sama kita. Nah, itu kita mesti tonjolin. Jadi buat saran gue buat teman-teman, kalau kita bicara buat toko online, apalagi di Instagram, buat rakyat di toko offline, yang ibaratnya itu, kalau ya kita sama ya bro, kita kalau lihat toko kurang bagus, nggak menarik, kita mau masuk nggak? Mau kunjungin nggak? Kurang tertarik. Kurang tertarik. Nah, kalau di toko offline kan kita mesti perbaikin, mungkin etalase tokonya bagus, mungkin luar dalamnya diperbagusin gitu kan. Nah, tapi kan kalau kita bicara Instagram kan simple. Yang penting desain kita bagus, ya kita upload feeds dulu, kenalin produk kita di highlight, cantumin bio kita, terus cantumin big why kenapa orang harus beli produk kita. Nah, ujung-ujungnya ntar mereka bakal nanya sendiri. Sambil kita, saran gue ya, buat teman-teman yang baru mulai jualan online, terutama di Instagram, mulai ngebangun followers. Jadi pertama buat konten dulu, kedua itu mulai membangun followers. Nah, ngebangun followers itu gimana? Nah, ngebangun followers ini ada cara organik ataupun cara berbayar. Ada juga cara yang bisa dibilang, ya menurut gue itu cara cepat gitu. Gimana tuh bro? Cara cepatnya udah pasti ya, kalau teman-teman yang udah jualan online nggak perlu masa pakai cara itu. Ya simpel, karena salah itu orang menilai seseorang dari followers. Apalagi toko, apalagi produk. Setuju ya? Iya, kan sekarang banyak caranya ya. Jumlahnya. Iya. Kan cara banyak lah cara buat nambahin followers. Itu nggak perlu dijawab gitu kan ya. Sambil teman-teman ngebangun interaksi secara organik. Baik dari follow unfollow, baik dari nge-DM, baik dari balasin komen, dan kita bisa menggunakan cara beriklan, berpromosi. Kayak nih, misal teman-teman endorse pet promote, iklan Facebook, IG Ads, itu pasti kan ngedatangin followers juga. Pasti ada yang follow kita dari apa yang kita iklanin, apa yang kita promosiin. Iya, betul. Iya, jadi gitu. jadi ya jangan sampai mubazir ya, bikin konten branding tapi apa nih yang dijual nih ya? Karena at the end of the day kalau kita mau semakin dikenal banyak orang, produk kita semakin banyak digunakan banyak orang kan butuh iklan juga nih. Nah, itu kan butuh duit juga tuh ya, semakin banyak. Jadi harus diperhatikan juga hal tersebut ya. Nah, saya penasaran nih, Bro. Selain menggunakan Instagram Ads, bagaimana cara Bro building relationship, building trust, ibaratnya nurturing audiens kita? Apakah Bro menggunakan email marketing atau grup Telegram atau pakai apa Bro setelah dari Instagram? Nah, ini pertanyaan gue buat Bro, produk apa dulu nih? Maksudnya produk yang kita jual ke customer, kayak produk-produk solusi, atau maksudnya apa yang gue brandingkan gitu? Soalnya ada funnel yang berbeda, produk solusi. Nah, buat produk solusi, itu gue nggak pakai email marketing. Gue cukup pakai Instagram, Marketplace. Gue sekarang bikin TikTok online shop. Itu gue juga bikin. TikTok online shop? Iya, jadi gue bikin online shop, Bro. Jadi sebenarnya simpel bro, kalau gue lihat di TikTok itu kan ibarat konten-kontennya kan gampang viral, ya, engagement tinggi. Di FYP biasanya ya, istilahnya ya. Iya, dan ternyata setelah gue sadarin, banyak orang beli dari TikTok juga.
Hmm. Nah, Oke. kalau bicara TikTok, ini juga bicara ujung-ujungnya konten. Walaupun lebih ribet, karena kan semua harus video. Yes. Nah, Iya. kalau kita bicara suatu solusi, ya kita tinggal cari. Tahu, pengen emosional orang, kita bikinin konten di TikTok. Mm, 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 mm. Nah, ujung-ujungnya pas mereka nonton, itu kan kita ada produk kita di situ selip. Pasti ntar mereka nanya, itu produk Hmm. apa, Kak? Sambil kita ntar Hmm. ngejawabin pertanyaan mereka di TikTok. Nah, itu TikTok Online Shop. Itu Hmm. gue lagi bikin. Oh, oke, oke. Sekarang sudah ada atau masih Sudah tahap ada, maksudnya gue lagi nyari cara buat sharingnya ke tim gue gitu. Maksudnya dalam arti kalau oh memang udah iya iya benar-benar iya. ngasilin, kita bisa baru sharing. Oke oke. Jadi bro Karena juga jujur teknis TikTok agak lebih ribet. apanya tuh bro yang lebih ribet? Karena gini, kalau kita bicara konten di Instagram, semua kan bisa ambil. Misal dari kita udah siapin konten-kontennya. Nah, kalau kita bicara di Hmm, TikTok hmm, kan memang lebih efektif kita tuh tag konten sendiri, bro. Bikin konten iya. sendiri. Bukan, misal Hmm, nih, semua tim gua pakai konten yang sama buat diupload. Ntar iya. nggak ngefek. Engagementnya nggak ada di TikTok. Itu mereka mesti bikin konten sendiri. Hmm, hmm. Iya Gitu. iya. Itu funnel yang pertama tadi ada funnel kedua ya bro ya. Mm-mm. Kalau funnel kedua apa tuh tadi bro? Mungkin yang bro mau share. Tadi ya, tadi kan Instagram, Produk solusi. Marketplace, Hmm, terus di TikTok. Nah, buat kenalin ke orang, intinya sih simpel ya. Teman-teman udah siapin kontennya semua, baik dari feeds, baik dari highlight, dan teman-teman juga bisa mulai untuk promosi. Nah, promosi ini bagian dari branding, bro. Jadi kan tadi ada yang nanya hmm, tuh, hmm, gimana cara hmm, ngebangun branding? Simpel, hmm, promosiin dulu. Nah, jujur di awal-awal, kalau kita bicara udah punya brand sendiri ya, kita sebagai brand yes. owner, tujuan kita tuh harus bikin produk kita tuh terkenal. Produk kita tuh Hmm, dilihat banyak orang. Nah, cara paling hmm, simpel adalah netizen Indonesia ataupun di luar negeri, itu semua sama, bro. Masih mengandalkan hmm, endorsement agar hmm. orang trust sama produk mereka. Itulah kenapa pentingnya Oke kita oke ngendorse. Misal kita ngendorse ke oke influencer, ke oke. artis, atau nggak produk kita direview oleh dokter, terus kita diliput Hmm, media, itu penting buat naikin branding. Jadi kalau kita hmm, sebagai brand owner, tantangannya lebih tinggi di situ. hmm. Oke. Produk kita harus semakin dikenal. Karena nanti kalau udah terkenal, enak tuh bro. Kan menurut gue ya, menurut gue pribadi, ketika kita endorse, dan mungkin teman-teman bilang, ih, endorse kok bikin boncos ya, segala macam. Ya kalau tahu caranya nggak mungkin boncos. Yang ada malah untung Hmm, berkali-kali lipat. Karena dulu gue juga endorse. Dari dulu. hmm, hmm. Cuma balik lagi, menurut gue endorse itu kita kan dapetin konten dari sang Yes. influencer. Dan menurut gue Ya, itu adalah betul. aset digital. Hmm. Iya, iya, Aset iya. digital yang kita bisa pakai kapanpun gitu. Jadi misal Iya. customer nih, mereka ngeliatin di feeds kita, ngeliatin di highlight kita. Oh, produk ini udah direview oleh misalkan Jessica Iskandar, Hmm, hmm, hmm. Sandra Dewi. Lebih Itu kan lebih trust. Iya. terpercaya. Ya, lebih trust. Benar, Misal benar. Deddy Corbuzier, wah lebih keren lagi itu. Lebih dipercaya Iya. lagi. Jadi Hmm. menurut gua konsep endorsement itu sangat-sangat penting dan masih sangat-sangat powerful sampai sekarang. Kita bisa lihat ya, Hmm. marketplace sekarang bahkan banyak brand yang udah mengandalkan artis Korea, girl band, boy Hmm. band gitu, Iya, semua di iya, iya, endorse. Dan iya. menurut gue itu bagus, bagus banget strateginya. Iya. Bahkan brand besar aja endorse ya, Bro ya, strateginya ya. Untuk Ya, bisa untuk bisa dia dapat authority, comes up dapat trust setuju. menggunakan strategi endorse tadi ya. Luar biasa nih. Karena influencer punya fanbase, bro. Kita kan produk kita nggak punya fanbase Hmm. nih. Nah, kita harus Iya, iya. ngandalin fanbase dari sang influencer. Itulah kenapa pentingnya Hmm. endorse. Iya. Jadi bisa cari endorse dan mungkin di apa di buku bro juga mungkin dijelaskan ya tentang cara memilih endorse dan Iya, lain-lain mungkin strateginya di ada sana. rumusnya. Oke. Cara Ada buat rumusnya. kontennya, body upload itu juga harus ada Ah, paham. Misal oke. pet promote Dan nih, nggak bisa sembarangan kita kasih konten, habis itu ngarep ada penjualan. Nggak, ada rumusnya semuanya. hmm, hmm, hmm. Dan yang gue paling inget tuh bro, buku bro di endorse Raffi Ahmad, ya bro ya. Iya, iya. Waduh, itu luar biasa. Raffi Ahmad Iya, sama itu. sama siapa tuh bro? Hotman Paris. Hotman Paris ya? Hotman Waduh, Paris. waduh, gua kagak berani nih nanya budgetnya berapa endorse mereka. Iya, ya intinya apa yang kita investasikan itu bakal balik lagi ke kita kok. Yang penting tahu ilmunya itu, bro, ya. Nah, Iya, gimana cara betul. tahu ilmunya ya? Berarti harus belajar. Ini banyak banget komen nih tadi saya sempat scroll juga yang nanya belajar di mana. Nah, teman-teman follow aja dulu Richard Putra buat mendengar podcast saya Self Development Podcast juga bisa follow Richard Putra ya. Dan di sana Richard Putra Official. eh, Mm-mm.
Richard Putra Official ya. Di sana kamu tungguin aja, di story-nya juga sering tuh muncul-muncul. Kalau ada peluang-peluang langsung hajar aja di sana ya. Oke. Oke, Oke, mantap. bro. Nah, kita tinggal 9 menit lagi nih, bro. Tinggal 9 menit lagi Ya, ya, bro. Nah, mungkin eh, apa namanya? Kita buat teman-teman yang mau belajar lebih lanjut, nanti join aja di webinarnya. Nanti jadi mungkin setelah ini, bro, bisa Instastory kali ya. oh Kalau mau iya, daftar oke, gimana nih pada penasaran. Jadi tungguin aja di oke, Instastory-nya. Dan mungkin pertanyaan terakhir, bro, untuk di sesi ya, malam ini yang luar biasa banget. Kalau misalnya di depan bro ada anak muda usia 18 tahun deh ya. Kayak ya, kayak kayak bro ketemu bro yang masih muda. Nah, ya. nasihat-nasihat apa yang bisa bro kasih? Petuah-petuah apa yang bisa bro kasih agar agar anak muda 18 tahun tadi bisa sukses di dunia jualan online seperti bro? Apa bro? Mungkin ada tiga Ya. tiga kiat lah yang boleh bro kasih. Wah, sebenarnya kalau buat anak muda intinya simpel sih bro. Kalau gue pribadi ya, ini gue sering ngomong juga nih Hmm, ke followers. Intinya hmm. simpel, setia dulu pada perkara kecil Oke. sebelum kita dipercayakan kepada perkara yang lebih besar. Kenapa? Karena pas kita mulai bisnis pertama kali, udah pasti susah, udah pasti banyak gagalnya. Ya. Nah kan kebanyakan anak muda zaman sekarang pengennya instan bro, pengennya Ah, hasilnya cepet gitu. Ibaratnya, oke. nah apalagi yang udah punya modal ya, yang udah punya Hmm, modal kan, hmm, yang penting gue naruh berapa, langsung dapet duitnya banyak gitu. Nah, itu kan hmm. kita terlalu ibaratnya terlalu beriming-iming di dalam pikiran kita. Padahal ekspektasi dan realita seringkali berbeda. Nah, begitu juga dengan Yes. bisnis, bro. Menurut gue ya, anak muda ketika mereka setia sama perkara kecil, misalnya ngurusin Hmm, pengiriman, ngurusin hmm, orderan, balesin chat hmm, customer, ngurusin hmm, konten, itu kan menurut hmm. yang dalam arti ke depannya kan pasti ntar tergantikan. Kita bisa bangun tim yang dalam arti ngurusin semua hal seperti itu. Tapi menurut gue saran Iya. gue buat anak-anak muda yang mulai bisnis, mulai semuanya dulu. Hmm, Lakuin semuanya dulu aja. Jadi admin, jadi hmm, CS, mantau customer, hmm, jadi hmm, copywriter, jadi hmm, advertiser, semua bidang iya. dipelajarin dulu. Ya, setia dulu Hmm, sama perkara-perkara kecil. Karena ketika kita hmm. setia dengan perkara-perkara kecil, otomatis kita bakal belajar. Bakal Yes. belajar banyak hal, bakal banyak pengalaman, dan ujung-ujungnya ke depannya saat kita lagi eksekusi sebuah produk untuk dijual, ya kita udah tahu funnelnya semua, bro. Hmm, Dan ketika kita menemukan sebuah kegagalan, bakal selalu ada solusi. Kenapa? Karena dari awal kita sudah setia dulu dengan perkara-perkara kecil. perkara kecil. Karena hidup, Yes. semua hidup ya ini ya bro, di kehidupan kita semua itu dimulai dari perkara-perkara kecil yang kita lakukan dengan setia. Ya. Ketika kita setia, perkara besar itu muncul sendiri nanti ke dalam hidup Yes. kita. Nah itu yang gue Ya. rasain sih. Dan itu Oke. mungkin Ya. pesan utama buat anak-anak muda yang saat ini pengen mulai bisnis, mulai maksimalin bisnis. Semuanya dulu dikerjain. Yes. Setia pada perkara kecil. Berarti pas banget tuh ya bro, yang kemarin gua repost di Instastory buat Oh share iya, malam ini. Iya. oh iya benar-benar. Oh iya Setia ya. pada perkara kecil. Itu gue gak sadar sih. Benar-benar. Iya. Setia pada Baru perkara nyadar gue. kecil. eh Apa namanya? Tetap jujur, tetap setia juga ketika manage Ya, uang meskipun masih kecil. Sehingga kita semakin diperkaya gitu ya bro. Semakin besar, semakin besar, semakin besar. Oke. betul, betul sekali. Powerful banget bro. Dan semoga podcast kali ini, IG Live kali ini bisa bermanfaat nih buat para yang join IG Live saat ini dan buat pendengar podcast self development juga. Semoga bisa jadi inspirasi dan teman-teman juga Amin. bisa follow @Richard Putra Official ya bro ya. Ya betul bro. Richard Putra Official buat teman-teman bisa tahu lebih detail tentang Bro Richard. Terus kalau tadi nanya webinar di mana, belajarnya di mana. Nah, silakan follow dulu, silakan pelajari dulu konten-konten yang ada di feed-nya gitu ya, dan jangan lupa klik link yang ada di bio gitu ya, karena biasanya ada Ya siap, spesial offer di sana. Oke, betul. mungkin itu dulu bro, malam ini bro. Siap. Thank Saya you juga nih thank Bro you banget, Andreas. Ya udah siap, invite ke podcastnya. siap. Sukses terus. Thank you banget bro Richard atas Semakin waktunya. inspirasi banyak orang ya. Siap, siap, siap.